Oke. Ya kita perkara menantu ya, kita perkara menantu, sip. Jadi katanya Nabi menyukai sendiri dari tafsiran katanya ya. Sekarang kita bandingkan nih ya antara menantu dan mertua kita bandingkan. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu apa? Menantunya. Dan mertua menantu prot, bukan kawin tapi zina. Yang kayak gini mau dibandingin sama Islam? Tidak. Dia bawa tafsiran, gua bawa kitab suci. Gua bawa kitab sucinya langsung, ya. Selamat datang di kebenaran. Ini mertua dan menantu baru berzina ini. Gua nggak tahu digaya apa ini. Mungkin digaya doggy style rohani kayaknya gitu. Kayaknya ya. Nih, ini Yehuda, perempuan itu ternyata menantunya gitu. Ketika dibahas ini mereka sakit hati. Ketika bahas Nabi kita mereka ketawa-ketawa. Kok bisa gitu? Kan ini ya sebenarnya yang bajingan itu. Yehuda nih, perempuan di pinggir jalan. Ini kok mertuanya suka pelacur gitu loh, Bre. Lah ini menantunya juga tiba-tiba jadi pelacur. Dihampirilah. Lalu kemudian apa di sini dibilang? Perempuan itu mengandung daripadanya. Jadi anak ini anak zina, Bre. Anak zina ini. Nah, kalau dibandingkan mana yang bermoral? Nabi kami nikah. Ini prot-prot berzina ini. Tapi gue belum puas, Syair. Gue belum puas. Ada data lagi nih. Tadi kan lu bawa Qurratul Uyun ya. Oh jauh itu. Bukan moralitas Nabi itu Qurratul Uyun itu. Itu diajarkan di pesantren. Sekarang gue bawa ini. Jurnalnya David J. Jordan. David J. Jordan adalah seorang pengacara. Seorang pengacara di distrik Utah 9193. Dan udah menjadi Chair of the Board Regents of Utah. Gitu ya. Jadi orang penting ini. Orang penting. Dan dia juga agamis. Perhatikan apa yang dia bilang. Nah, ini kalau lu bawa ke atas, ini tulisannya dia. Overshadowing of Virgin Mary. Apa nih overshadowing of Virgin Mary? Jadi membayangi perawan Maria. Apa sih maksudnya itu? Nah, di sini dikatakan begini. Untuk penjelasan Lukas 1:35, di mana ini Holy Ghost overshadow Maria, jadi apa namanya menaungi Maria. Overshadow itu artinya apa? Di sini dikatakan. Nah, di sini. Jangan terguncang ya, kawan-kawan. Jika Anda belum tahu, kata overshadow hanyalah cara halus dan bijaksana untuk mengatakan seorang pria menindih seorang wanita, menebarkan bayangan di atasnya, lalu memasuki dengan penisnya dan bercinta dengannya. Inilah cara misionaris kuno untuk menghasilkan bayi. Wanita itu dibayangi dan Roh Kudus lu memasukkan penisnya ke Maria. David J. Jordan ini penjelasannya. Yang kayak gini bermoral, Bre. Hah? Selamat datang di kebenaran. Data gue tumpah-tumpah, gue bilang kalau kita bahas soal lu. Lihat ini orang Kristen Amerika aja mengatakan gitu, ada hubungan seks. Penisnya masuk ke Maria. Penisnya siapa? Nggak tahu gue. Antara ini nih, antara Holy Ghost atau the highest soul. The highest. Anjir sakit Bre, serius. Sakit gue bikin lu. Lu bayangin Bre, Nabi kami, lu hujat, lu fitnah, gue data tertulis. Orang Kristen Amerika mengamini bahwasanya ada penis masuk ke vagina Maria yang masih bocil. Dan ini penisnya penis antara Tuhan yang 3 ini. Datanya di sini loh, ini datanya, davidjordan.com. Terus lu bilang agama gue yang cabul. Lah ini Tuhan lu nggak cabul ini jatuhnya. Cabul dong, iya nggak? Nah, ketika gua bahas ini sakit hati kalian. Bahas Islam ketawa-ketawa. Gua bawain data ini sakit hati. Sekali lagi gua bilang, data gua tentang aib Tuhan kalian, junjungan kalian banyak, tinggal gua puruluk. Jatuh satu-satu, satu Islam Indonesia tahu dipakai nanti. Lu nggak nyadar di bawah-bawah ini, Tuhan lu kawin dari siapa itu? Dari gua. Tuhan kawin itu dari gua. Enak nggak? Nah sekarang data lu mau gimana ini?
Mau dibantah ini datanya? Silahkan. davidjjordan.com. Selamat datang di kebenaran. Thank you.